Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agnes Novitasari, Aljufri Asri Kamarullah, Desi Lestari, Miftah Khairiyah, Sanituka Salsabil Nabilah, dan Wina Septiani mohon izin untuk menyampaikan materi mengenai problem-based learning. Pengertian problem-based learning. Menurut Trianto, problem-based learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik. Maka dapat dikatakan bahwa problem-based learning merupakan suatu pendidikan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik atau siswa untuk belajar mengenai cara berpikir kritis dan cerdas, serta mengasah keterampilan pemecahan masalah peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang paling mendasar, serta mendalam dari materi pembelajaran. Tujuan yang ke-1, melatih peserta didik dalam berpikir kritis dan cerdas dalam menyelesaikan masalah. 2. Melatih bekerja sama secara mandiri dan berkelompok. 3. Melatih implementasi pengetahuan dalam kehidupan nyata. 4. Melatih peserta didik untuk mencari berbagai informasi dan fakta yang ada. Ciri-ciri metode pembelajaran problem-based learning diantaranya adalah: yang pertama, kegiatan belajar dimulai dengan pemberian sebuah masalah. Yang kedua, masalah yang disuguhkan masih berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pembahasan seputar masalah, bukan disiplin ilmu. Yang keempat, siswa diberi tanggung jawab maksimal dalam menjalankan proses belajar secara langsung. Yang kelima, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, sehingga terjadi kolaborasi. Yang terakhir, siswa harus mendemonstrasikan kinerja yang sudah dipelajari. Baik, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran problem-based learning. Untuk yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Pertama-tama, sampaikan pada peserta didik atau siswa tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian, sajikan sebuah masalah yang harus dipecahkan siswa. Masalah digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan analisis, juga inisiatif. Buat kelompok, pastikan setiap anggota paham berbagai istilah serta konsep yang ada dalam masalah. Untuk yang kedua yaitu mengorganisasi siswa. Setiap anggota dalam kelompok akan menyampaikan informasi yang sudah dimiliki mengenai masalah yang ada. Kemudian akan terjadi diskusi yang membahas informasi faktual dan juga informasi yang dimiliki setiap siswa. Guru juga membantu siswa untuk mengorganisasikan tugas belajar yang relevan dengan masalah yang disajikan. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Bertujuan untuk mendorong siswa dalam pengumpulan informasi yang relevan, melaksanakan eksperimen hingga mendapat insight untuk pemecahan masalah. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan hasil karya, seperti membantu siswa ketika proses perencanaan dan penyajian karya. Beberapa di antaranya video, model, laporan, dan membagi tugas di antara anggota dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi. Seperti arahkan siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi dalam setiap proses yang dijalankan dalam penyelidikan. Kelompokkan bagian yang sudah dianalisis keterkaitannya satu dengan lain. Manakah yang paling menunjang, bertentangan, dan lain-lain, serta mengevaluasi mana saja informasi yang harus diluruskan. Berikutnya ada peran guru BK dalam model pembelajaran problem-based learning. Peran guru BK dalam model pembelajaran ini adalah memfasilitasi, menuntut, memediasi, dan mengevaluasi. Guru memfasilitasi dan mensupport pembelajaran siswa, membimbing, hingga memonitor proses pembelajaran mulai dari mengubah kerangka berpikir siswa, mengembangkan kemampuan bertanya, dan membuat siswa terlibat aktif dalam belajar kelompok.
Selanjutnya, guru bertugas menuntut siswa mendapatkan strategi pemecahan masalah. Guru harus mampu membangun kepercayaan diri setiap peserta didiknya dan kepercayaan diri setiap kelompok peserta didiknya untuk dapat memecahkan masalah sambil mengembangkan pemahaman mereka akan materi pembelajaran. Lalu guru menjadi mediator proses mendapatkan informasi, mulai dengan mencari sumber informasi dan membuat hubungan antara satu sumber dengan sumber yang lain, sehingga sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Setelah masalah terpecahkan dan siswa mendapatkan banyak informasi, guru berperan meluruskan informasi-informasi yang salah atau kurang tepat dan menambahkan atau menekankan informasi penting yang harus dipahami oleh siswa. Kelebihan 1. Mendorong siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah pada dunia nyata. 2. Membangun pengetahuan siswa melalui aktivitas belajar. 3. Mempelajari materi yang sesuai dengan permasalahan nyata. 4. Terjadi aktivitas berpikir secara ilmiah pada siswa. 5. Kemampuan berkomunikasi akan terbentuk melalui kegiatan diskusi. Kekurangan 1. Tidak semua materi pembelajaran dapat menerapkan problem-based learning. Guru harus tetap berperan aktif dalam menyajikan materi. 2. Keragaman siswa yang tinggi dalam suatu kelas akan menyulitkan dalam pembagian tugas. 3. Tidak semua siswa nyaman dengan cara belajar seperti ini. 4. Siswa akan merasa malas mencoba jika tidak memiliki minat dalam pembelajaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada saran silakan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.